Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran baru ya. Sebelum itu tolong diperiksa dulu kerapian sama kebersihannya di sekitar sebelum kita mulai belajar. Nah, udah rapi, udah bersih, jadi udah nyaman untuk belajar. Sekarang sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, sebelum belajar Ibu mau presensi kehadirannya dulu ya. Olga Hadir, Bu. oke, berarti hadir semua ya hari ini. Oke, nah pada pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari tentang Vektor. apa aja? Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Benar sekali Olga. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari tentang vektor, maka pada pertemuan ini kita akan memasuki materi baru nih, yaitu trigonometri. Pasti anak-anak udah pernah dengar kan tentang trigonometri sebelumnya. Di SMP sudah belajar? Sudah. Nah, pada SMP kita udah mengenal kan tentang sinus, apalagi Kosinus dan tangent. Nah, karena di SMP kita udah mempelajari sedikit nih tentang dasar dari trigonometri. Nah, di tingkat menengah atas kita juga akan mempelajari tentang trigonometri, tetapi pada tingkat yang lebih sulit sedikit nih. Nah, pasti ada beberapa yang nanya nih, Bu, apa sih guna belajar trigono? Nah, jadi tujuan kita belajar trigono itu yang pertama, kalian nanti bakalan mampu untuk menentukan nilai dari sebuah sisi, maksudnya panjang dari salah satu sisi segitiga siku-siku, salah satu sudut dari segitiga siku-siku, perbandingan nilai antara dua segitiga, dan juga kita bisa mengetahui tentang sudut-sudut istimewa pada segitiga. Oke, sebelum masuk ke pelajaran inti, Ibu mau ngajak kalian nih ingat kembali tentang materi-materi yang berkaitan dengan trigonometri. Misalnya Pitagoras. Nah, ada yang tahu nggak Pitagoras itu berlaku pada segitiga apa sih? Saya, Bu. Boleh? Segitiga siku-siku. Oke, benar sekali Olga. Jadi Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Misal nih, Ibu ada sebuah segitiga siku-siku. Ibu namain sudutnya itu sudut A, B, dan C. Nah, sudut siku-siku itu besar sudutnya berapa? 90 derajat. Benar sekali, besar sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Nah, di antara ketiga sudut ini, yang manakah sudut siku-sikunya? Sudut A. Benar. Jadi sudut siku-siku pada segitiga yang Ibu buat ini adalah di sudut A. Nah, sekarang Ibu namain sisi-sisi yang ketiga sisi ini. Sisi yang berhadapan dengan A, kita namain sisi A. Yang berhadapan dengan sudut C, kita beri nama sisi C. Dan yang berhadapan dengan sudut B, kita beri nama sisi B. Nah, jadi rumus Pitagoras masih ada yang ingat nggak? Jadi rumus Pitagoras itu adalah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi rumus Pitagoras itu ketika sudut B dikuadratkan ditambah sudut C dikuadratkan akan menghasilkan sudut A kuadrat, di mana sudut A kuadrat ini merupakan sisi miring, sudut miring atau biasa juga disebut dengan hipotenusa. Nah, setelah Pitagoras, ada lagi nih materi yang berhubungan dengan trigonometri yang akan kita pelajari nanti, yaitu tentang rasio atau perbandingan. Nah, masih ingat nggak rasio atau perbandingan itu apa sih? Jadi rasio atau perbandingan itu adalah nilai yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal. Kenapa bukan satu hal? Karena kalau perbandingan itu nggak mungkin kan cuma satu nih. Mau kita bandingkan dengan siapa? Kan nggak ada. Maka harus dengan dua hal minimalnya. Jadi kita bandingkan spidol nih sama pensil misalnya. Nah, misalnya ada contoh kasus
dan bayangannya. Misalnya ini bayangannya lah. Terus ada juga bunga. Ada gambar bunga dan bayangannya. Nah, misal diketahui nih perbandingan antar bunga dan pohon ini 1:100. Bunga banding pohon itu 1:100. Terus diketahui lagi nih, tinggi dari bunga ini 30 cm. Terus bayangannya 50 cm. Sekarang kita akan mencari tinggi dari pohon dan juga tinggi dari bayangan pohon tersebut. Gimana sih caranya? Dengan menggunakan perbandingan. Jadi kan yang sudah diketahui tadi perbandingan antar bunga dan pohon itu 1:100 ya, 1:100. Terus kita mau nyari tinggi pohon dulu misalnya. Jadi ini kita bandingkan dengan tinggi bunga juga. Jadi tinggi bunga dibandingkan tinggi pohon. Ini yang akan kita cari. Nah, bunga banding pohon itu 1:100. Lalu tinggi bunga tadi diketahui berapa? 30 cm. Lalu yang ditanya adalah tinggi pohon. Sehingga tinggi pohonnya dapatlah 30 kali 100, 3000 cm atau 30 meter. Jadi diketahui nih dari rumus perbandingan ini diketahui tinggi dari pohon ini adalah 3000 cm atau 30 meter. Udah dapet nih kita tinggi pohonnya. Sekarang kita cari lagi tinggi nih dari bayangan ini. Caranya sama, cuman yang kita masukin beda. Kalau yang kita masukin tadi tinggi bunga, sekarang adalah tinggi bayangan bunga. Jadi bunga banding pohon sama dengan bayangan bunga per bayangan pohon. Ini diketahui 1:100, maaf. Yang ini diketahui berapa tadi? 50 cm. Sehingga kita dapat bayangan dari pohon adalah 5000 cm atau 50 meter. Nah, jadi kita dapat ini adalah 50 meter. Itu adalah sedikit mengingat lah mengenai perbandingan. Nah, setelah kita Pythagoras dan perbandingan atau rasio, kita juga perlu mengingat nih tentang konsep kesebangunan segitiga. Nah, ada yang masih ingat nggak apa sih syarat dari kesebangunan antar dua segitiga? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Oke, silakan Olga. Ketiga sudut pada segitiga itu sama besar atau ketiga sudut segitiga itu sebanding. Nah, benar sekali Olga. Jadi syarat dari kesebangunan segitiga antar dua segitiga yaitu ketiga sudutnya sama atau ketiga sisinya sebanding. Nih, Ibu kasih contoh ya. Nah, contoh dari dua segitiga yang sebangun jika ketiga sudutnya sama besar. Di sini ada sebuah segitiga. Segitiga apa ini? Siku. Misal nama segitiganya ABC. Terus ada segitiga yang kecil lagi nih. Namanya segitiga ADE. Mempunyai sudut yang sama, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Maka segitiga ABC itu sebanding dengan segitiga ADE karena memiliki sudut yang sama. Selanjutnya, syarat selanjutnya yaitu atau ketiga sisinya sebanding. Gimana sih contohnya? Misalnya ada dua segitiga. Segitiga ABC dengan segitiga
yang lebih besar. N O. Misal diketahui sisi BC itu 3, sisi AB-nya 4, sisi AC-nya 5. Terus ini sisinya, sisi NO-nya diketahui 6, NN-nya 8 dan NO-nya 10. Nah, apakah kedua segitiga ini dikatakan sebanding? Jawabannya iya. Karena apa? Karena memiliki rasio yang sama. Nilai rasio yang sama itu maksudnya apa? Misalnya kita bandingin AB, kita bandingkan dengan yang sama apa? NN. Kita bandingkan dengan NN. AB diketahui sudutnya 4, NN 8. kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Berarti perbandingan AB dan MN itu 1/2. Kita coba lagi sisi yang lainnya. Misal sisi BC, kita bandingkan dengan NO. BC sisinya 3, NO 6. kalau kita sederhanakan 1/2. 1/2 sama. Sama. Nah, coba kita buktikan yang terakhir lagi. Sisi AC dibandingkan dengan MO. 5 banding 10. hasilnya 1/2. 1/2. Karena memiliki rasio perbandingan yang sama, maka kedua segitiga ini merupakan segitiga yang sebanding atau kesebangunan segitiga. Nah, jadi kita udah mengingat nih apa aja tadi: Pythagoras, perbandingan sama kesebangunan segitiga. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Itu adalah penamaan sisi segitiga siku-siku. Penamaan sisi segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penamaan sisi segitiga siku-siku. Nah, sisi segitiga itu ada berapa? Ada 3. Jadi setiap sisi pada segitiga siku-siku itu tuh ada namanya. Kita beri nama untuk mempermudah untuk mempelajari rumus-rumus kedepannya. Nah, yang pertama itu, nih misal kita gambar dulu ada 3 segitiga. Segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3. Nah, sudut siku-sikunya yang ini ya, terlihat jelas karena dia saling tegak lurus. Nah, untuk yang pertama itu apa nama segi? Ini 2, 3. Yang pertama kita akan itu dikenal dengan sisi miring. Yang pertama itu ada sisi miring. Nah, sisi miring itu yang mana? Sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Jadi misalnya ada ada sudut A, B, C. Berarti sisinya ada sisi A, sisi B, sama sisi C. Jadi sisi miring tadi adalah sisi yang berhadapan dengan sudut segitiga siku-siku, yaitu sisi B. Berarti sisi miring itu adalah sisi B. Karena berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, selanjutnya yaitu sisi depan. Ada segitiga A, B, C dengan sisi A, B, C. Nah, sisi depan itu yang mana sih? Sisi depan itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut. Misalnya ada sudut theta. Misalnya kita di sini ada sudut theta. Maka sisi depannya yang mana? Yang C, karena berhadapan dengan sudut theta. Sisi depannya adalah sisi C. Lalu
adalah sisi samping namanya. Ini ada sisi A, ada sisi B, dan ada sisi C. Sisi samping yaitu sisi yang letaknya di samping sudut theta. Tadi tetanya di sini. Nah, yang berhadapan dengan theta adalah sisi apa? Depan. Yang berhadapan dengan sudut siku-siku sisi miring. Maka sisanya apa? Yang ini kan sisi A yang letaknya di samping sudut theta. Berarti sisi samping yaitu Sisi A. sisi A. Nah, A, B, C. Tadi kan kasusnya itu ketika sudutnya ada di C, sudut tetanya di C. Nah, gimana kalau sudut tetanya itu Ibu ganti ke sudut A? Ini berarti sisi A, sisi B, sisi C. Kalau sudutnya berada di C, maka sisi depannya sisi C. Tapi kalau sudutnya ada di sudut tetanya ada di sudut A, itu yang depan yang mana? Sisi A. Sisi A karena berhadapan dengan sudut theta. Jadi jangan terkecoh ya. Jadi sisi depan dan sisi samping itu berdasarkan soal atau gambar dan theta yang diketahui. Sudut itu nggak hanya theta, bisa alfa, bisa beta, dan lainnya. Tapi kalau sudut sisi miring, ini nggak bisa diganggu gugat. Harus berhadapan dengan sudut siku-siku. Sisi depannya A, maka sisi sampingnya adalah C. Ini adalah samping. Bagaimana? Ada yang dibingungkan nggak dari penamaan sisi segitiga siku-siku? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, karena kita udah belajar nih tentang penamaan sisi segitiga siku-siku, selanjutnya kita masuk ke inti pembelajaran kita, yaitu mengenai perbandingan trigonometri. Oke. Jadi kita masuk ke materi perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri. Nah, jadi untuk perbandingan trigonometri itu ada rumusnya, ada beberapa rumus, yaitu pertama sin theta, yang kedua cos theta, yang ketiga tan theta. Nah, sin theta itu rumusnya adalah misalnya yang diketahui segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-siku di sudut B. Ini ada sisi A, sisi B, dan juga sisi C. Jadi rumus dari sin theta itu adalah sisi depan per sisi miring. Nah, kita tadi kan udah belajar nih tentang penamaan segitiga siku-siku. Kalau sin theta itu sisi depan per sisi miring. Nah, sisi depannya yang mana nih? Sisi apa? Misal tetanya di sini. Yang depan yang C. C. Sisi miringnya B. B. Kalau cos theta itu rumusnya adalah samping per miring. Yang samping yang mana? A. Yang A, yang miring B. B. Selanjutnya yang terakhir yaitu tangan theta itu rumusnya adalah depan per samping. Yang depan yang mana tadi? Ya, Yang C. Yang sampingnya B. A. A. Kalau B adalah Miring.
miring karena berhadapan dengan sudut siku-siku. Jadi untuk rumus dari sin theta yaitu depan per miring atau pada kasus segitiga ini adalah C per B. Kalau cos theta itu samping per miring atau A per B, dan tan theta itu adalah depan per samping atau C per A. Jadi kalian bisa ngapalnya itu kayak sin demi, cos sami, tan desa. Jadi biasanya itu cara menghafal cepatnya. Nah, selain sinus, kosinus, dan tangen itu ada lagi nih, 3 lagi, yaitu kotangen atau bisa kita singkat COT. Yang kelima itu kosekan atau CSC, dan yang keenam itu adalah sekan atau SEC, sek gitu ya. Nah, kotangen itu rumusnya apa? Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Kalau tangan tadi depan per miring, depan per samping, maaf. Kalau kotangen kebalikannya, yaitu samping per miring. Maaf, per depan. Per depan. Tangan depan per samping, kalau kotangen samping per depan. Pada kasus segitiga ini, yang samping yang mana? Yang A. Depan C. Kalau kosekan, kosekan itu adalah kebalikan dari kos. Kalau kos tadi apa? Samping per miring. Maka kosekannya apa? Miring per samping, benar. Per samping. Atau B per A. Nah, sekan itu adalah kebalikan dari sin. Kalau sin depan per miring, sekannya miring per depan. benar sekali, miring per depan atau B per C. Oke, yang ini bagaimana? Udah dicatat? Sudah, Bu. Oke, ini. Nah, tadi kita udah bahaskan tentang rumus-rumusnya, udah dicatat juga. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misal ada segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya di sini. Misalnya ada segitiga A, B, C. Nah, ini kan bentuknya beda ya dari segitiga yang udah kita pelajari. Segitiga siku-siku biasanya kayak gini atau enggak kayak gini. Cuman ini adalah bentuk yang berbeda. Maksudnya dia tetap segitiga siku-siku, hanya diputar. Tapi salah satu sudutnya tetap siku-siku. Nah, tadi kita udah belajar nih penamaan sudut. Nah, misal diketahui sisinya itu di sini 3, ini 4, dan ini 5. Nah, misal disuruh cari sin di sini ada alfa, misalnya sudut alfa. Misal ibu suruh cari nih nilai dari sin alfa, cos alfa, dan juga tan alfa. Langkah pertamanya apa? Kita harus tahu nih yang mana sudut depan, mana sudut samping, dan mana sudut miring. Yang pertama kita cari sin alfa. Sin tadi rumusnya apa? Samping Sin sin depan per miring. miring. Sin alfa adalah depan per miring. Nah, depan tadi apa? Sisi yang berhadapan dengan sudut. Sudut alfa yang berhadapan dengan sudut alfa apa? 4. Jadi 4 per yang miring yang berhadapan dengan sudut siku-siku berapa? 5. Dapat nih sin alfanya 4 per 5. Selanjutnya kita cari cos alfa. Cos rumusnya adalah samping miring. Sampingnya berapa? 3. Miringnya 5, benar. Jadi cos alfa yaitu 3 per 5. Selanjutnya tangan atau tan alfa. Rumusnya adalah D per samping.
Depannya berapa? 4, 4. Dan sampingnya 3. 3. Jadi kalau ditanya, kalau segitiganya bentuknya seperti apapun, dia tetap kuncinya di penamaan tadi. Yang berhadapan dengan alfa itu depan, yang di sampingnya itu samping, yang berhadapan dengan siku-siku yaitu miringnya. Jadi jangan terkecoh oleh gambar. Kita harus paham di bagian penamaan segitiga siku-siku tadi. Oke, karena udah mulai paham nih, kita coba latihan soal dulu ya. Latihan. Misal diketahui segitiga. Nah, ini kerjakan ya latihan soalnya. Yang ditanya adalah panjang AC dan yang kita pelajari tadi. Sin, cos, tan, kotangan, kosekan, dan sekan. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Dah. Bagaimana? Ada kesulitan? Ibu, ini kita pakai rumus Pythagoras yang nyari AC-nya. Iya, benar sekali, pakai rumus Pythagoras yang di awal tadi. Oh iya. Nah, bagaimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Ada yang mau maju ke depan untuk menyelesaikannya? Saya, Bu. Oke, silakan Olga. Di sini aja ya. Basah. Terima kasih Olga. Jawaban yang dituliskan oleh Olga itu sudah benar sekali. Saya harap yang lainnya juga jawabannya sama. Kalau ada yang beda, boleh ditanyakan lagi nanti ya. Nah, oke. Jadi pembelajaran kita hari ini apa aja nih yang kalian dapat? Ada yang jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Olga. Tadi kita udah belajar tentang penamaan sisi-sisi segitiga. Ya. Terus kita juga udah belajar tentang perbandingan trigonometri. Oke, benar sekali Olga. Jadi kita udah belajar tentang penamaan, terus udah belajar tentang perbandingan trigonometri, terus kita tadi juga sudah mengingat-ingat kembali tentang Pythagoras, rasio dan juga kesebangunan. Nah, untuk pelatihan kalian agar lebih paham tentang materinya, silakan kerjakan LKPD yang akan Ibu kirim nanti ya. Untuk pengumpulannya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Oke, baiklah, untuk pertemuan hari ini itu saja. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena jamnya juga udah mau habis. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak pahami dan juga dapat bermanfaat. Baiklah, sebelum kita
mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dulu. Ya, selesai. Oke, Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.